jelas Ibu Megawati sudah kenyang ya dalam manuver-manuver politik seperti ini, sudah kenyang karena sudah memimpin di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah sangat lama sekali, mulai dari Orde Baru. Bayangkan hanya berapa partai saja di situ, tetapi juga berhasil lolos dan bahkan pada tahun 1999 di situ PDI Perjuangan juga bisa merebut hati di kalangan masyarakat Indonesia sih. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini menurut saya ada yang menarik ya, yaitu ketika Megawati mengetahui yaitu dansa politik Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Ternyata kemungkinan di sini Ibu Megawati sudah mengetahui sejak lama ya. Apakah Anda masih ingat pada waktu lalu ketika Budiman Sujatmiko mendukung Pak Prabowo Subianto, dan bahkan disitulah Ibu Megawati pernah mengatakan dansa politik. Kita tunggu sajalah dansa politik musiknya sampai berakhir. Di situ kemungkinan yaitu Ibu Megawati menyindir dari Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena saat mengetahui kondisi saat ini, yaitu Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI. Di situ Ibu Megawati bukannya bersedih malah ketawa ketiwi. Nah, kemungkinan di sini sudah mengetahui hal tersebut ya menurut saya. Bahkan pada waktu lalu juga Romi mengatakan Ibu Megawati pada saat rapat bahkan juga menyinggung Megawati biarkan dansa politik Jokowi sampai musik berakhir, entah musiknya berakhirnya sampai kapan ya. Jadi di sini memang dibiarkan lah karena memang itu hak dari Presiden Joko Widodo dan juga keluarganya memilih mana yang tepat, memilih seperti apa. Ya karena kalau dari pengalaman Ibu Megawati juga sangat banyak sekali ya, bahkan juga mulai Orde Baru yang lalu dan juga berhasil pada tahun 1999 PDIP menjadi partai yang diidolai oleh masyarakat Indonesia. Dari sini saya penasaran kira-kira seperti apa ya, yaitu Megawati ketawa lihat manuver politik Jokowi dan keluarganya. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Seno Wirang. Tak berlebihan jika Ibu Megawati ketawa melihat manuver politik Jokowi dan keluarganya, sebab Ibu Mega sudah terlalu kenyang dengan intrik dan dansa-dansa politik jauh sebelum Jokowi jadi seorang politikus. Ibu Mega sangat paham sekali bahwa Malin Kundang itu bukan hanya ada di legenda, namun di politik goyang dompret pun demikian adanya. Politik goyang dompret Pak Lurah layak diketawain. Di sini memang sangat mengejutkan ya. Walaupun sekarang kita harus move on, ya nggak masalah lah. Jadi masyarakatlah yang menilai. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya pada Pilpres 2024. Siapakah yang benar-benar bisa memimpin negeri ini pada periode 2024-2029 ya. Kita lihat saja, apalagi kalau diketahui dari hasil survei, tetap sajalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yang menduduki peringkat teratas, yaitu mencapai 25%, bahkan juga naik walaupun juga dikeroyok sana sini, dikeroyok kanan kiri, juga tidak ngefek ya, malah pendukungnya semakin hari semakin banyak, bukannya malah menurun. Nah, di sini yaitu dari liputan6.com. Megawati ketawa lihat manuver politik Jokowi dan keluarganya. Nah, di sini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno hanya tertawa dan menanggapi santai melihat manuver Presiden Jokowi dan keluarganya di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat kepada wartawan di Jakarta pada 30 Oktober 2023. Menurut Jarod, Megawati tidak sedih ataupun kecewa. Kalau Bu Mega ketawa-ketawa, nggak ada masalah, sudah biasa, ujar Jarod. Namun Jarod mengakui bahwa banyak kader di akar rumput ataupun anak ranting yang kecewa melihat manuver Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Jarod menilai hal itu sangat manusiawi terjadi. Tapi kalau anak ranting yang berjuang, kalau kecewa ya wajar dong, kata Jarod. Nah, melainkan di sini yang kecewa melihat manuver dari anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan bahkan juga dari Presiden sendiri yang tidak berkomentar, yaitu tentang putusan MK yang meloloskan setidaknya usia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan capres dan cawapres. Bahkan juga tidak berkomentar ya.
menurut saya ada yang janggal di sini. Tapi kita memang harus move on lah, apalagi juga pemilihan presiden sebentar lagi ya kurang dari 3 bulan. Jadi di sini memang harus fokus lah untuk memenangkan siapa capres-capres dukungan kita. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Itu ketika Megawati ketawa melihat manuver Jokowi. Ya seharusnya kecewa ya, tetapi di sini malah ketawa. Emang pantas diketawain. Ya iyalah pasti diketawain. Baru merasa paling soalnya. Ketawa dulu, sakit hati kemudian karena melihat Gibran pilih jadi cawapres PS. Makanya lain kali jangan terlalu arogan. Gibran tolak dipasangkan dengan Ganjar. Jawaban untuk Puan Maharani. Kalau menurut saya ya, kalau Ibu Megawati kalau memang benar-benar menginginkan Puan Maharani sebagai presiden juga bisa langsung ditunjuk lah Puan Maharani sebagai presiden misalnya. Sangat mudah sekali dan sangat bisa sekali. Tetapi Ibu Megawati tidak seperti itu, melainkan memilih apa yang selama ini dipilih oleh masyarakat. Kita ketahui kan dari kader PDIP, terutama Ganjar Pranowo menempatkan elektabilitasnya cukup tinggi dan bahkan juga sangat tinggi dibandingkan Pak Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Makanya di situ Ibu Megawati rasional dalam memilih, yaitu mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 dan bahkan juga wakil. Seandainya Ibu Megawati memilih Puan Maharani pun juga bisa. Tetapi juga beliau tidak mau dan justru memilih Pak Mahfud MD karena memang Pak Mahfud MD menurut saya sosok yang sangat ideal lah mendampingi Ganjar Pranowo karena pengalaman yang seabrek-abrek. Jadi menurut saya sangat pas lah jika mendampingi Ganjar. Jadi menurut saya tidak mungkin lah yaitu Gibran tolak dipasangkan dengan Ganjar, gak mungkin kalau menurut saya, gak mungkin. Ya itu seperti Sandiaga Uno, seperti Erick Thohir juga kandidat cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi di sini tidak mungkin lah, pasti juga akan memilih Pak Mahfud MD. Kalau menurut saya pribadi tidak mungkin memilih Gibran karena Ibu Megawati lebih rasional lah untuk memilih capres dan juga cawapres di sini. Nah, di sini juga dikomentari oleh Iksan. Tapi kalau kita cermati sebenarnya kita yang terlena saja melihat Jokowi. Sebenarnya kalau diingat tahun 2014 Jokowi itu mengkhianati Prabowo juga kan. Dia bilang gak akan nyalon, akhirnya jadi lawan Prabowo. Karena 2012 itu Gerindra yang awal dukung Jokowi ke Jakarta kalau nggak salah. Ya tetapi balik lagi, Presiden Joko Widodo kan saat ini juga masih kader PDIP. Kalau diberikan surat rekomendasi dari partai, ya kenapa tidak? Ya kurang lebih seperti itu. Menurut saya yang berkhianat ya Anies Baswedan. Kalau dari rekaman kemarin kan tidak akan mencalonkan sebagai presiden. Kalau di situ Pak Prabowo juga akan menjadi presiden. Tapi di sini kalau Presiden Joko Widodo menurut saya sangat beda sekali lah. Dimanapun yang namanya pengkhianat itu nggak tenang dan akan tiba masa dia akan diasingkan tanpa ada yang peduli. Wah, tapi mantan presiden kayaknya tidaklah banyak yang peduli kalau menurut saya. Dikeroyok ketika penyusunan Undang-Undang MD3 2014 sehingga PDIP sama sekali tidak dapat jatah kursi pimpinan saja. Bu Mega juga tetap tegar. Bu Mega terlalu bijak karena memang beliau sudah sampai tahap negarawan. Beda dengan kita reaktif, ketawa tapi panik. Ya, itu memang hak dari netizen-netizen ya mengomentari seperti apa ketawa atau panik, terserah lah. Yang jelas Ibu Megawati sudah kenyang ya dalam manuver-manuver politik seperti ini, sudah kenyang karena sudah memimpin di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah sangat lama sekali, mulai dari Orde Baru yang bayangkan hanya berapa partai saja di situ, tetapi juga berhasil lolos dan bahkan pada tahun 1999 di situ PDI Perjuangan juga bisa merebut hati di kalangan masyarakat Indonesia sehingga juga pada waktu itu nomor 1, bahkan juga Golkar kalah dengan PDI Perjuangan pada tahun 99. Menurut saya sangat keren sekali dan menurut saya juga Ibu Megawati ketika mendengar dan melihat adanya manuver politik dari Presiden Joko Widodo dan keluarganya, menurut saya juga tidak akan kaget. Saya masih ingat pada waktu lalu juga menyebut dansa politik. Di situ menurut saya ya mengingatkan Presiden Joko Widodo sebenarnya, tetapi ya gimana lagi. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.